warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kerajaan Bandung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radian Saputra, absen 22, kelas 6. Saya Nasya Fauzi, absen 24. Saya Sinira Dinda Amelia, absen 32. Saya Tasya Zibafira, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Banten. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan politik pada masa Kerajaan Banten. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan sosial pada masa Kerajaan Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan budaya dari masa Kerajaan Banten. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Radian Saputra, absen 22 dari kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Banten. Kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Banten sangat maju dan berkembang pesat, terutama karena letak geografisnya dan strategisnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. 1. Perdagangan internasional. Pelabuhan Sunda Kelapa kemudian digantikan oleh Pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Banten menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa yaitu seperti Portugis, Belanda, Inggris, Arab, Cina, dan India. Komoditas ekspor utama lada, hasil bumi, dan rempah-rempah lainnya. Yang kedua, pertanian. Lahan Banten sangat subur, cocok untuk pertanian. Produk pertanian utama seperti padi, kelapa, dan buah-buahan tropis. Pertanian menjadi penopang ekonomi masyarakat lokal. Yang ketiga ada perdagangan lada. Lada menjadi komoditas utama dan sangat bernilai tinggi di pasar internasional. Penguasa Banten mengatur sistem pertanian dan perdagangan lada demi meningkatkan pendapatan kerajaan. Sekian dari penjelasan ekonomi pada masa kerajaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Fauzi, absen 24 dari kelas 10 6. Di sini saya akan menjelaskan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-16, di mana perkembangan politiknya mulai berkembang melalui militer, perdagangan, serta diplomatik antara bangsa-bangsa asing seperti Inggris, Belanda, dan Turki. Kerajaan ini sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu mulai penyebaran Islam serta menjadi pusat perdagangan lada yang sangat strategis. Kerajaan Banten ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati, di mana beliau berasal dari Cirebon, di mana beliau telah membuat Banten menjadi kerajaan Islam yang sebelumnya berada di bawah kerajaan oleh Pajajaran. Setelah beliau menaklukkan Banten sebagai kerajaan Islam, beliau menyerahkan tugasnya kepada putranya yaitu Sultan Hasanuddin. Beliau berdiri pada tahun 1552 sampai 1570. Beliau memperluas kehidupan politik dan ekonomi. Beliau telah membuat Banten sebagai perdagangan lada yang sangat strategis serta menjadikan Sunda Kelapa sebagai pelabuhannya. Yang kedua ada Sultan Maulana Yusuf. Beliau berdiri pada tahun 1570 sampai 1580. Beliau telah memperluas wilayah dengan cara menaklukkan kerajaan Pajajaran di Pakuan Bogor dan mengakhiri masuknya Hindu di Tatar Sunda dan kembali mempercepat Islamisasi di wilayah pedalaman. Puncak Kejayaan Banten berdiri pada masa Sultan Agung Tritayasa, yaitu beliau telah memperkuat armada laut, perdagangan antar negara, yaitu di Asia dan Timur Tengah, serta menolak domisi VOC Belanda. Namun puncak kejayaan Banten ini runtuh karena beliau telah memiliki politik dengan anaknya sendiri, yaitu Sultan Haji. Sultan Haji bersekutu dengan VOC Belanda. Lalu Sultan Haji berkuasa. Setelah itu Belanda mulai kuat untuk menyerang
menyerang Banten dan Banten mulai mundur. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiana Dinda Abdia, absen di kedua dari kelas 10-6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial pada masa kerajaan Banten. Nah, yang pertama ini merupakan aktivitas perkotaan dan pasar. Gambar ini menunjukkan bahwa suasana kota pelabuhan yang sangat ramai dengan bangunan-bangunan arsitektur Nusantara dan banyak orang beraktivitas. Nah, makna dari gambar tersebut yaitu menunjukkan keramaian kota pelabuhan dan pasar sebagai pusat ekonomi. Dan bahwa Banten merupakan kota pelabuhan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai negara. Selanjutnya gambar kedua yaitu kapal-kapal perdagangan di pelabuhan. Nah, gambar ini memperlihatkan kapal-kapal besar dari berbagai negara termasuk Eropa dan Asia yang sedang bersandar di pelabuhan dan warga lokal yang sedang mendayung perahu kecil dan membawa barang dagangan. Nah, makna dari gambar ini yaitu mencerminkan peran penting pelabuhan sebagai pusat perdagangan internasional dan juga memberikan bukti bahwa Banten memiliki hidup yang berdampingan dengan budaya asing dan menjalin hubungan ekonomi yang erat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu gambar ketiga yang merupakan pertemuan antar bangsa di pelabuhan. Gambar ini menampilkan pertemuan antara pemimpin lokal dengan bangsa asing yang dikelilingi oleh masyarakat dan prajurit. Gambar tersebut juga menggambarkan diplomasi dan interaksi sosial budaya antara kerajaan Banten dengan budaya asing. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Tasya absen ketiga dari kelas 6. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan budaya dari masa kerajaan Banten. Yaitu yang pertama ada Keraton Surasawan. Keraton Surasawan adalah bekas istana Kesultanan Banten yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Istana ini dulunya menjadi pusat pemerintahan dan simbol kejayaan Banten. Kini hanya tersisa runtuhan tembok dan fondasi. Namun situs ini tetap penting dalam warisan sejarah dan budaya. Selanjutnya ada Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten dibangun pada tahun 1566 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa bagian barat, memiliki arsitektur unik dan memiliki menara yang mirip mercusuar menjadi ciri khas masjid tersebut. Dan di masjid ini menjadi situs ziarah dan warisan sejarah penting. Yang ketiga ada Meriam Kiamuk. Meriam Kiamuk adalah peninggalan Kesultanan Banten yang dibuat pada abad ke-17. Terbuat dari perunggu, meriam ini digunakan untuk pertahanan pelabuhan dan menjadi simbol kekuatan Banten. Kini Meriam Kiamuk bisa dilihat di kawasan Banten Lama. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Tebus. Tebus adalah seni bela diri tradisional Banten yang menggabungkan unsur keagamaan dan kekebalan tubuh. Tebus digunakan sebagai media dakwah atau latihan spiritual. Aksinya sering menampilkan kekebalan terhadap benda tajam atau api, menjadi simbol keberanian dan kekuatan batin masyarakat Banten. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kami akan memberikan kesimpulan dari berbagai aspek. Jadi kesimpulan pada kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Banten, ekonomi kerajaan Banten maju pesat karena perdagangan internasional yang didukung oleh pelabuhan strategis dan komoditas ekspor seperti lada. Terima kasih. Kesimpulan dari aspek politik, awalnya Banten mulai maju, tetapi ada campur tangan dengan VOC, sehingga Banten mulai melemah. Jadi, kesimpulan dari kehidupan sosial yaitu kerajaan Banten memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang sangat dinamis, terbuka, dan maju pada masanya. Jadi kesimpulan dari kehidupan budaya adalah budaya kerajaan Banten mencerminkan kekuatan spiritual, militer, dan keagamaan. Terima kasih sudah menonton kami.